anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu Fitria Ros. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 5, tema 7, tema 3, yaitu tentang surat undangan. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, apa sih surat undangan itu? Nah, kalian pernah tidak diberikan surat undangan sama orang terdekat kalian, misalnya seperti orang tua kalian, atau teman kalian, atau guru kalian? Kalau ada yang pernah menerima surat undangan, silahkan komen di bawah ya. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan biasanya dikeluarkan oleh beberapa instansi, seperti sekolah dan perkantoran sebagai orang yang memberitahunya. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas agar pembaca memahami isi surat undangan. Surat undangan itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua nih anak-anak. Yang pertama surat undangan resmi dan yang kedua adalah surat undangan tidak resmi. Yuk kita pelajari satu-satu. Surat undangan resmi. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku. Contoh surat undangan resmi adalah undangan dari sekolah, undangan dari kementerian atau pemerintah daerah, dan bentuknya biasanya seperti ini. Kalian pernah melihat bentuk surat yang seperti ini? Kalau kalian pernah melihat bentuk surat yang seperti ini, yuk kita pelajari apa aja sih kerangka surat undangan resmi. Nah, yang pertama ada pada kepala surat. Kepala surat itu yang paling atas ya anak-anak. Yang biasanya itu di kepala surat ada kop surat. Kop surat itu apa sih? Kop surat itu isinya identitas si surat itu dari mana. Jadi biasanya di situ tuh ada logo instansinya, lalu nama instansinya. Contohnya di situ kan ada logo yang bintang. Lalu nama instansinya itu pemerintah daerah Dusun Mentari. Lalu ada alamatnya di Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Dan ada juga kontaknya. Kontak itu biasanya nomor telepon, nomor HP, atau atau alamat email. Nah, pada nama dan alamat tujuan itu berisi kepada siapa surat itu ditujukan dan beserta tempat orang yang sedang dituju itu ada di mana, kayak gitu. Jadi di situ kepada yang terhormat Bapak Hermawan. Jadi ini tuh surat ditujukan kepada Bapak Hermawan yang ada di Dusun Mentari, RT 1 RW 10. Atau biasa juga itu untuk semuanya, misalnya kepada yang terhormat orang tua murid kelas 5. Dan biasanya tidak dituliskan alamat masing-masing orang tua murid itu, tapi biasanya ditulis di tempat atau di Jakarta. Seperti itu. Nah, yang kedua, surat itu dibagi menjadi 3 bagian inti. Yang pertama, pembuka surat. Biasanya pada pembuka surat itu dituliskan salam. Salamnya itu bisa Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau bisa juga dengan hormat, atau dengan ini, kayak gitu. Ya, itu di bagian awal pembuka surat. Lalu di isi surat itu biasanya berisi waktu, kapan kamu itu diundang. Untuk kapan itu undangannya gitu maksudnya ya. Lalu tempat
kamu harus datang kemana, dan hal kegiatannya itu apa, kayak gitu ya. Contohnya di situ isinya itu harinya hari Minggu 30 Oktober, waktunya jam 3 sore ya, tempatnya di Balai Dusun, keperluannya untuk membahas pembangunan jalan, kayak gitu ya. Dan di tahap ketiga, yaitu tahap penutup surat, biasanya ditulis salam lagi nih, atau bisa ditulis sekian, terima kasih, atau terima kasih atas perhatiannya, atau terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, kayak gitu. Terus bisa diucapkan terima kasih. Dan atau bisa juga dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu juga bisa. Nah, lalu setelah itu inti suratnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dilanjutkan dengan tempat dan tanggal surat. Biasanya itu ini diisi oleh di mana dan kapan penulis surat itu menulis surat. Ya, jadi misalnya yang nulis surat itu ada di Lembayung atau di Jakarta gitu kan. Dan penulisan tempat dan tanggal surat itu harus seperti ini ya. Contohnya, Lembayung, 25 Oktober tahun 2016, atau Jakarta, 10 Januari tahun 2021. Harus begitu. J-nya huruf besar awalannya, habis nama kota, lalu tanggal, lalu bulannya huruf besar depannya. Paham ya? Dan ada jabatan si penulis surat itu atau si pengirim surat itu. Siapa yang ngirim surat itu? Misalnya kepala dusun atau kepala sekolah atau kepala apa, kayak gitu ya. Setelah jabatan baru ditanda tangani dengan nama jelas. Jadi di bawah tanda tangan itu ada nama jelasnya. Siapa yang memerintahkan kamu untuk datang ke undangan itu, kayak gitu. Sudah paham ya anak-anak tentang kerangka surat undangan resmi? Ini adalah model yang pertama. Ada lagi surat undangan resmi yang modelnya kedua seperti ini. Biasanya di kop surat itu sama, di kalimat pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, lalu jabatan dan tanda tangan serta nama jelas itu biasanya sama. Hanya yang berubah adalah di atas, di bawah kop surat, di situ Jakartanya atau alamat dan tanggal suratnya itu ada di atas pojok atas sebelah kanan. Di beberapa surat resmi memang agak ada yang seperti itu tidak disalahkan. Jadi alamat dan tanggal surat itu ada di atas. Kalau bentuk yang seperti ini biasanya sebelum kepada penerima ya, kepada siapa gitu ya, itu ada nomor surat atau ada lampiran juga, ada perihal juga. Nomor biasanya itu ditulis random ya, seperti itu, tergantung keluar suratnya itu nomor berapa yang keluar, kayak gitu. Itu ditentukan oleh setiap instansinya. Kita tidak bisa main tulis-tulis nomor aja. Lalu lampiran, jika ini itu undangan yang mengundang banyak orang, biasanya itu dilampirkan kertas satunya lagi. Lalu di situ tertulis nama-nama orangnya yang diundang tuh siapa aja, kayak gitu. Dan kita harus mencari nama kita, ada nggak sih nama kita di situ, kayak gitu. Kalau ada, biasanya kita stabiloin gitu kan, kita tandain gitu. Nah, kalau hal, biasanya itu adalah perihal. Sama kayak tadi, biasanya dia naruhnya di isi, sekarang dia pindah ke atas, ya. Itu tentang surat undangan resmi yang tipe kedua ini. Selebihnya sama semuanya. Situ ada kepada Bapak Ibu orang tua wali murid di tempat. Lalu ada salam pembukanya, Assalamualaikum dengan ini. Lalu isinya hari, tanggal, tempat, waktu. Lalu
Kalimat penutupnya diharapkan kehadirannya wassalamualaikum dan jabatan tanda tangan serta nama jelas. Ya, seperti ini. Oke anak-anak, sudah paham ya antara surat resmi. Sekarang surat undangan tidak resmi. Apa sih surat undangan tidak resmi itu? Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan atau pribadi untuk kepentingan perorangan. Maksudnya undangan ini tuh dibuat oleh satu orang untuk pribadi orang-orang lain kayak gitu. Dan biasanya kata-kata pada surat undangan tidak resmi ini lebih sederhana dan tidak baku, serta ada unsur gambar atau ilustrasi yang membuat surat undangan tidak resmi ini menjadi lebih menarik anak-anak. Contoh undangan tidak resmi itu misalnya undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan khitanan atau sunat ya. Nah, ini contoh dari surat undangan tidak resminya. Kalian pernah kan dikirimi oleh teman kalian saat teman kalian ulang tahun, atau teman orang tua kalian ada yang nikah, atau saudara kalian ada yang disunat? Ini contoh dari surat undangan tidak resmi. Oke, lanjut. Di sini ada kerangka. Surat undangan tidak resmi. Apa aja sih rangka surat undangan tidak resmi? Pada dasarnya sama saja memiliki bagian pembuka, isi dan penutup. Namun di sini penerimanya itu ditulisnya nama kepada siapa undangan itu ditujukan langsung ya, untuk siapa gitu. Lalu bagian pembukanya biasanya salam, assalamualaikum atau selamat pagi atau hai teman-teman semuanya kayak gitu ya. Lalu isinya tetap sama, tanggal, hari, tempat, jam, lalu perihalnya itu apa. Terus penutupnya itu seperti biasa, terima kasih atas kehadirannya, diucapkan terima kasih, wassalamualaikum kayak gitu. Dan di bawahnya itu biasanya ditulis siapa yang mengirim surat. Biasanya ada tanda tangan. Atau kalau nggak mau tanda tangan, biasanya disisipkan salam manis atau salam hangat atau apa gitu, nama yang mengundang ya. Serta jangan lupa ada gambar-gambarnya, jadi tidak polos ya. Nah anak-anak, materinya sudah selesai Bu Guru jelaskan. Sekarang waktunya kalian latihan. Jawablah pertanyaan berikut ini, isilah dengan undangan resmi atau undangan tidak resmi pada soal-soal berikut ini. Jadi kalian tentukan ya, dia itu termasuk undangan resmi atau tidak resmi. Yang pertama, Benny mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya yang baru lahir. Nah, ini termasuk resmi atau tidak resmi gitu ya. Dan sama yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke, jangan lupa tulis soal dan langsung jawabannya. Kumpulkan di Classroom ya. Lanjut soal latihan 4.9. Kalian perhatikan cerita berikut ini. Setelah itu buatlah surat undangan tidak resmi sesuai dengan isi ceritanya. Serta berilah gambar ilustrasi yang menarik sesuai dengan ceritanya. Oke, ini ada ilustrasi ceritanya. Silahkan kalian buat surat undangan tidak resminya dengan konsep yang bagus ya. Nah anak-anak, terima kasih sudah menonton video Bu Guru. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video Bu Guru ini. Dan Bu Guru akhiri, sampai bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.